Ya, pemirsa pasca kegagalan timnas Indonesia merasakan lapangan rumput di ajang Piala Dunia 2026, sejumlah spekulasi pelatih baru mulai merebak. Akankah kode-kode dari Sinteyong bisa ditebak atau nama pelatih kawakan lain yang akan mengisi petak? Berikut perbincangan rekan kami Yudi Handoyo bersama pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Kayaknya kita wartawannya agak susah ya sekarang kalau bertemu dengan Pak Erick Thohir bertanya misalkan soal PSSI. Beliau ingin kita membiasakan diri, saat itu Fox-nya menjadi Menpora. Itu kayaknya agak membuat kita sulit bertanya PSSI update-nya ke Pak Erick Thohir, gitu nggak sih Bung Joy? Ya tentu karena itu adalah konsekuensi dari rangkap jabatan. Dan ya itu biasa aja lah, tapi kan banyak trik untuk menghindar pertanyaan, ya kan? Kalau politisi kan memang jagonya di bidang itu. Oke. STY sebut Indonesia selalu di hati setelah Kluivert pergi. Apakah jawaban pelatih timnas baru ini adalah Sinteyong lagi, Bung Joy? Jadi gini, wacananya jangan menyesatkan. Jadi ada wacananya kan tadi juga di pembukaan kandidat paling kuat. Belum ada kata-kata apapun dari PSSI, kan mereka yang punya hak. PSSI itu ada jajaran Esko, ada wakil ketua, ada ketua. Jadi menurut saya jangan dulu diarahkan ke sana, diklaim ke sana, karena itu akan menyesatkan. Problemnya adalah menurut saya pelatih tim nasional ini sangat sensitif, dalam arti setelah kegagalan Patrick Kluivert dan kawan-kawan, pemecatan Sinteyong, semuanya menjadi dramatik, ya, problematik juga. Oleh sebab itu saya berkali-kali saya usul sejak Kluivert dipecat itu, hati-hati sekarang menunjuk pelatih tim nasional. Take it easy, ada waktu, ambil waktu yang cukup untuk berpikir, merenung, mengevaluasi segalanya. Karena ini kalau gonta-ganti pelatih tiap 1 tahun, tiap 2 tahun untuk timnas itu nggak sehat buat kesebelasan tim nasional. Nah ini yang harus dipahami oleh teman-teman di PSSI, harus dievaluasi dulu kenapa kemarin Patrick gagal. Harus ambil juga pelajaran waktu memecat Sinteyong di tengah jalan. Nah ini kan harus dipahami sebagai sebuah proses pembelajaran bagi PSSI juga. Ada faksi-faksi di Exco yang menurut saya juga harus bersatu hati sekarang untuk menentukan tim nasional, karena jangan sampai ego mereka itu mengorbankan tim nasional. Kan ini sebetulnya pesan moral dari yang terjadi kemarin. Sinteyong, kemudian penunjukan Kluivert juga yang sangat emosional, pemecatannya juga sangat emosional. Kan sebagai bangsa kita ini nggak pernah belajar dari sebuah kegagalan. Jadi kita harus belajar lah. Mulai sekarang untuk tim nasional harus hati-hati. Dan event internasional untuk timnas juga kan masih lama ya, kecuali FIFA Matchday. FIFA Matchday kalau nggak yang urusannya misalnya sama Piala Asia gitu, menurut saya ya bisa diabaikan dulu. Artinya bisa menunjuk pelatih ad interim, kan nggak harus buru-buru besok harus ada pelatih tim nasional. Menurut saya 2-3 bulan cukuplah untuk berpikir, menimbang-nimbang, mengevaluasi, mencari pelatih yang benar-benar cocok dengan semua evaluasi yang pernah terjadi. Ini kan yang tidak pernah dilakukan sejak Sinteyong dipecat, penunjukan Kluivert tidak ada evaluasi yang menyeluruh, sehingga kemudian dia tergesa-gesa, hasilnya ya tidak diharapkan. Ya, betul. Tapi kemarin itu kan sempat rame juga, nggak tahu ini bener apa enggak ya, dan Bung Joy udah denger nggak ya? Alex Pastoor itu diwawancara media di Belanda bilang bahwa salah satu target beratnya membawa tim 119 FIFA ke Piala Dunia itu tak realistis katanya. Nah ini juga memicu emosional dari netizen kita, Bung Joy. Apakah memang peringkat kita 119 pada saat itu menggambarkan kekuatan kita memang segitu? Ya, terlepas dari tidak etisnya Alex Pastoor, harus saya katakan ya, dia tidak etis mengatakan itu. Tapi kita kan harus berkaca, 119 kalau dari sisi angka mungkin nggak jauh dengan Cape Verde ya, yang 70. Mungkin nggak terlalu jauh ya, hanya beda 40-an gitu. Tapi kan kalau kita lihat secara permainan, secara
pembinaan usia muda, secara infrastruktur, suprastruktur, memangnya kita udah pantas lolos ke Piala Dunia? Menurut saya kan belum juga gitu loh. Jadi apapun yang dikatakan oleh Alex Pastor, begitu pahit sekalipun kita harus terima untuk bebenah gitu loh. Makanya saya selalu katakanlah kemarin Indonesia lolos ke Piala Dunia. Emang kita hebat. Kalau kita lihat di infrastruktur kita, suprastruktur sepak bola kita, emang kita hebat? Enggak lah. Saya 15 tahun berkecimpung di pembinaan usia muda, tidak ada satupun ya niat PSSI untuk membangun pembinaan usia muda, kan nggak ada. Gitu loh. Saya ada di situ, 15 tahun saya berkutat di sana, nggak ada cawe-cawenya PSSI. Lalu kita mau bilang hebat kalau kita masuk Piala Dunia. Kan ironis buat saya gitu. Nah ini Alex Pastor ini nggak etis, tapi apa yang dia katakan itu benar. Kita memang belum pantas. Tapi tidak apa-apa. Itu hal yang wajar saja karena kita masih terus membangun, ya kan? Masih terus membangun. Mudah-mudahan 4 tahun lagi, kalau mulai hari ini kita bekerja 4 tahun lagi Indonesia bisa masuk Piala Dunia. Kan begitu. Harus evaluasi diri. Kalau begitu dengan kondisi skuad timnas Indonesia yang sekarang ada pemain dari Borussia Mönchengladbach, pemain dari Lille, Sassuolo, liga-liga top Eropa di skuad timnas yang sekarang ini, apakah kita harus mencari sosok pelatih timnas yang memahami karakter tersebut tapi juga harus mempertimbangkan dengan pembinaan usia muda di tanah air? Saya kira semuanya harus berjalan beriringan ya. Oke, kita punya Jai Isdes, pemain kelas 1 lah. Verdong, Kevin Dix, pemain kelas 1 untuk kita. Tapi mereka bukan pemain kelas dunia. Kenapa saya katakan begitu? Kalau kita berurusan pelatih Indonesia, siapapun nanti berurusan dengan pemain-pemain udah kelas dunia, seperti Yamal, seperti Mbappe, itu nggak butuh seminggu untuk kumpul untuk menjadi sebuah tim yang hebat. Kita bukan Spanyol, kita bukan Prancis, kita bukan Argentina. Artinya apa? Butuh pelatih yang betul-betul punya strategi jitu untuk membuat pemain-pemain yang sudah bagus untuk kelas Indonesia itu menjadi tim yang utuh dalam pertemuan hanya 3-4 hari. Kan itu tidak pernah dipresentasikan oleh Kluivert, ya kan? Nah, ini yang menurut saya harus jadi evaluasi. Pelatih siapapun nanti harus dikasih tahu kondisinya bahwa pemain-pemain Indonesia ini sudah yang terbaik sekarang, yang terbaik dalam 10 tahun terakhir boleh saya katakan. Tapi mereka belum pemain kelas dunia. Artinya apa? Anda harus punya strategi yang jitu untuk mengumpulkan mereka 3 hari, 4 hari paling banyak, kemudian membuat sebuah tim yang solid. Kan itu tidak pernah dipresentasikan, gitu loh. Jadi menurut saya pelatih siapapun nanti, mau si Taeyong mau si A, si B, itu harus punya strategi yang jitu untuk membuat Jai Isdes dan kawan-kawan. Meskipun mereka hanya kumpul 3-4 hari, itu udah punya langsung strategi yang jitu untuk menghadapi siapapun lawan. Kan itu yang nggak pernah terungkap kemarin. Apakah Kluivert mengerjakan tugas